sekalian, bacaan hari ini diambil dari Keluaran 32 ayat 7 sampai 11 dan 13 sampai 14. Ada seorang sahabat pernah membagi pengalamannya seperti ini. Ia memiliki satu kebiasaan yang baik, yaitu dengan akrab dengan semua orang. Namun pada suatu kesempatan ia didatangi oleh seorang sahabat pertama dan mengatakan kepadanya untuk menjaga jarak dengan sahabatnya yang satu karena dia itu memiliki selingkuhannya. Oleh karena itu, ia harus menjaga diri jangan sampai menjadi korban selingkuhannya juga. Tentu saja ia merasa sangat kaget karena selama mereka menjadi sahabat, tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Pada kesempatan yang lain, sahabat yang lain datang dan mengatakan kepadanya untuk menjaga jarak dengan sahabat yang pertama tadi. Menurutnya, sahabat itu mata duitan dan suka meminjam uang. Oleh karena itu, ia harus berhati-hati karena bisa jadi semua uang habis dipinjamnya. Tentu saja orang ini bingung, kira-kira yang menjadi sahabat itu yang mana? Karena ternyata mereka saling menjual kelemahan satu sama lain. Ketika mendengar sharing ini, saya merasa bahwa hal ini sudah menjadi pengalaman umum. Memang sangat sulit untuk memiliki sahabat sejati. Rasa cemburu, curiga, dan saling selalu mewarnai sebuah persahabatan. Kalau orang tidak mampu mengolahnya, maka mereka akan saling menjauh bahkan bermusuhan. Tuhan Yesus pada hari ini tampil beda. Ia sangat terbuka dengan para pemungut cukai dan orang-orang Farisi. Ia menyapa mereka dengan penuh persaudaraan, duduk dan makan bersama dengan mereka. Sikap terbuka dari Tuhan Yesus ini membuat para ahli Taurat dan kaum Farisi bersungut-sungut. Mereka mengatakan bahwa Yesus terbuka, menerima orang-orang berdosa dan mau makan bersama dengan mereka. Mereka beranggapan bahwa Yesus adalah guru yang bijaksana, maka akan terkontaminasi dengan dosa dan salah satu kaum pendosa. Saya membayangkan bahwa banyak orang menutup dirinya terhadap orang berdosa karena takut ikut jatuh dalam dosa. Banyak orang tua melarang anaknya untuk bergaul dengan anak-anak orang tuanya yang memiliki. Ketika mendengar sharing ini, saya merasa bahwa hal ini sudah menjadi pengalaman umum. Memang sangat sulit untuk memiliki sahabat sejati. Rasa cemburu, curiga, dan saling selalu mewarnai sebuah persahabatan. Kalau orang tidak mampu mengolahnya, maka mereka akan saling menjauh bahkan bermusuhan. Tuhan Yesus pada hari ini tampil beda. Ia sangat terbuka dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ia menyapa mereka dengan penuh persaudaraan, duduk dan makan bersama dengan mereka. Sikap terbuka dari Tuhan Yesus ini membuat para ahli Taurat dan kaum Farisi bersungut-sungut. Mereka mengatakan bahwa Yesus terbuka dan menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Mereka beranggapan bahwa Yesus adalah guru kebijaksanaan, maka akan terkontaminasi dengan dosa dan salah satu kaum pendosa. Saya membayangkan banyak orang menutup dirinya terhadap orang berdosa karena takut ikut jatuh dalam dosa. Banyak orang tua melarang anaknya untuk bergaul dengan anak-anak yang orang tuanya memiliki dosa-dosa tertentu. Relasi persahabatan anak-anak bisa hilang karena perkataan orang tua tentang dosa orang lain.
Yesus menunjukkan hal yang sangat berbeda. Ia bergaul dengan kaum pendosa dan ia berhasil membawa mereka ke jalan yang benar terhadap kaum Farisi dan para ahli Taurat. Yesus berusaha untuk mengubah hidup mereka dengan memberi 3 perumpamaan yang intinya mau mengatakan tentang kemurahan hati Allah Bapa. Perumpamaan pertama tentang seorang kaya yang memiliki 100 ekor domba. Ketika membawanya ke padang rumput, ada 1 ekor yang tersesat. Ia meninggalkan 99 ekor dan pergi mencari 1 ekor yang tersesat. Setelah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya, kembali ke rumahnya dengan sukacita. Perumpamaan kedua, ada seorang bapa yang murah hati. Ia memiliki 2 orang anak. Anak bungsu merasa bebas, maka ia menuntut warisannya. Bapaknya dengan murah hati memberikan yang menjadi haknya. Anak bungsu itu pergi dan menghabiskan semua kekayaan itu dengan hidup dalam dosa. Ia akhirnya kembali ke rumah dan disambut dengan meriah oleh bapaknya. Anak yang sulung tetap tinggal di dalam rumah, hidup dari semua harta kekayaan bapaknya, tanpa menggunakan harta sendiri. Anak sulung lupa diri di hadapan bapaknya. Ia bahkan menolak kehadiran adiknya. Tokoh utamanya adalah bapa yang murah hati kepada anaknya yang berdosa dan anak sulungnya yang tidak tahu diri. Perumpamaan ketiga, seorang wanita miskin hanya memiliki uang 10 dirham. 1 dirham nilainya sama dengan 1 dinar, yang sebanding dengan upah kerja sehari. Rumahnya juga sederhana. Ketika ia mengalami kehilangan 1 dirham, ia berusaha mencarinya dengan berbagai cara. Dan ketika menemukannya, ia bersuka cita. Ketiga perumpamaan Yesus ini menunjukkan bahwa seseorang Allah yang murah hati yang sedang hadir di tengah-tengah kita. Pengalaman akan Allah yang murah hati dan Maha Rahim juga dirasakan umat Israel di dalam bacaan pertama. Umat Israel yang sedang berjalan menuju ke tanah terjanji sedang berada di kaki gunung Sinai. Pada saat itu Musa sedang berada di puncak gunung untuk berjumpa dengan Tuhan dan menerima 10 perintah Allah. Karena terlalu lama menunggu, maka mereka membuat patung lembu jantan dari emas. Setelah itu, mereka menari sambil menyembah patung itu. Tuhan murka dengan perilaku mereka. Mereka tegar-teguh di hadirat Tuhan. Tuhan mau membinasakan mereka, tetapi Musa memohon pengampunan sehingga hati Tuhan juga menjadi lunak. Tuhan menyesal karena sempat murka terhadap bangsa Israel. Tuhan kita Maha Rahim dan murah hati. Ia tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita, tetapi memperlihatkan iman kepadanya. Paulus dalam bacaan kedua mengisahkan kemurahan dan kerahiman Tuhan kepadanya. Ia merasa dirinya sebagai orang berdosa, tetapi Tuhan mengasihinya. Oleh karena itu, ia bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena telah menguatkan dan menganggapnya setia dan mempercayakan pelayanan Injil kepadanya. Tentu saja bagi pribadi Paulus sulit sekali menangkap dan memahami rahasia kasih Allah yang tiada batasnya. Mengapa demikian? Karena Paulus juga merasa dirinya orang yang rapuh. Sebelumnya, seorang penghujat dan seorang penganiaya yang ganas. Singkat
tetap Paulus berkata bahwa dialah orang yang paling berdosa. Paulus memang lambat mengasihi Allah, tetapi Allah tidak. Sabda Tuhan pada hari Minggu biasa ke-24 tahun C ini membantu kita untuk memandang Allah sebagai Bapa yang Maha Rahim. Allah Bapa kita itu kekal dan kasih setianya mengenal batas ruang dan waktu. Ia murah hati terhadap kaum pendosa dan menuntun mereka untuk bertobat dan kembali ke jalannya. Perumpamaan yang diberikan Yesus dari Injil hari ini membuka wawasan kita untuk memahami kemurahan hati serta kerahimannya. Bagaimana menjawab kasihnya? Kemurahan hati dan kerahiman Tuhan. Tuhan mengkehendaki agar kita rendah hati dan berani mengakui semua dosa dan salah kita di kehadirannya. Paulus menginspirasikan pertobatan pribadi kita. Masalahnya adalah apakah kita mau bertobat atau tetap bertegar teguh? Doa. Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih kepadamu karena hari ini Engkau mengajarkan kami untuk menjadi rendah hati di hadirat-Mu, mengenal diri kami sebagai orang berdosa untuk disembuhkan dan diampuni. Semoga kami dapat hidup bahagia dan menikmati kasih-Mu. Amin.